Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen WAOD Sari Amalia SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar karya ilmiah dan seluruh rekan-rekan mahasiswi yang saya cintai. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal seminar karya ilmiah dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah seminar karya ilmiah. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan memulai mempresentasikan proposal saya yang telah tersusun di dalam suatu PowerPoint. Nah, adapun judul dari proposal saya yaitu adalah pengaruh penerapan permainan mase terhadap pengembangan kecerdasan visual spasial anak pada pada kelompok B di TK Adiaksa, Kecamatan Pondambea, Kelurahan Kadia, Kota Kendari. Adapun yang akan saya presentasikan dimulai dari bab 1, ada pendahuluan, yang bagian A ada latar belakang, B tujuan masalah, B rumusan masalah, C tujuan penelitian, D manfaat penelitian, E definisi operasional, dan ada bab 2 di kajian pustaka, ada perkembangan kecerdasan pada anak usia dini. Ada pengertian kecerdasan dan macam-macam kecerdasan. Nah, yang di bagian B, konsep kecerdasan visual spasial anak, ada pengertian, aspek, karakteristik, jenis-jenis, dan cara mengembangkan kecerdasan visual spasial anak. Di bagian C ada permainan mase, kemudian D penelitian yang relevan, E kerangka pikir, dan F hipotesis penelitian. Di bab 3 ada jenis penelitian, B variabel penelitian, D C waktu dan lokasi penelitian, D populasi dan sampel, E metode pengumpulan data, F instrumen penelitian, dan E teknik analisis, dan G teknik analisis data. Nah, adapun yang melatar belakangi saya untuk mengambil judul pengaruh penerapan permainan mase terhadap kecerdasan visual spasial anak di TK di kelompok B TK Adiaksa ini adalah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengemukakan bahwa telah mengumumkan bahwa dilaksanakannya pendidikan kepada seluruh rakyat Indonesia sejak usia dini atau sejak anak itu dilahirkan. Nah, dan pendidikan anak usia dini itu hingga kini telah populer hingga kini. Kemudian pendidikan anak usia dini ini dapat mengembangkan pada setiap anak, kecerdasan yang dimiliki oleh setiap anak baik psikis maupun fisik, yang biasa disebut dengan multiple intelligence. Kemudian anak yang memiliki kecerdasan visual spasial ini dapat dilihat dari keseharian mereka yang lebih suka menggambar, mencoret-coret, kemudian mereka lebih suka menggambar daripada tulisan, kemudian lebih suka bermain menyusun balok, kemudian mereka suka membaca peta, grafik, dan mereka lebih suka gambar daripada teks. Nah, kemudian kecerdasan visual spasial ini dapat dikembangkan dengan mengajak anak membayangkan atau berimajinasi dengan membuat kerajinan, kemudian juga dapat dengan mengatur atau merancang dan membentuk.
Adapun kemudian rumusan masalah dari proposal saya yaitu berdasarkan latar belakang yang telah saya bacakan tersebut, yang telah saya presentasikan tersebut, maka rumusan masalahnya yaitu bagaimana gambaran kecerdasan visual spasial itu sebelum diajarkan dengan menggunakan permainan mase, kemudian bagaimana sesudahnya, dan apakah ada pengaruh dari permainan mase ini. Kemudian di tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran kecerdasan visual spasial anak sebelum penerapan permainan ini. Kemudian untuk mengetahui juga gambarannya sesudah dilakukan permainan ini. Kemudian ada pengaruhnya atau tidak, untuk mengetahui pengaruhnya. Dan D, manfaat penelitiannya ada secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis itu dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dalam mengembangkan kecerdasan visual spasial anak usia 5-6 tahun. Kemudian manfaat praktisnya bagi anak didik di kelompok B TK Adiaksa, supaya agar mereka terstimulasi sehingga memiliki pola pikir, daya nalar, dan koordinasi mata, kesabaran, dan berpikir logis secara motivasi positif, respon aktif, dan kreatif. Kemudian bagi guru kelompok B di TK Adiaksa Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari adalah sebagai tambahan pengetahuan baru untuk keprofesian. Kemudian untuk menambah wawasan penulis jika ingin mengembangkan proposalnya lebih luas lagi. Dan untuk definisi operasionalnya untuk menyamakan persepsi dan menghindari terjadinya kesalahan penafsiran terhadap aspek-aspek atau variabel pengamatan dalam penelitian ini, maka perlu untuk dijelaskan terlebih dahulu batasan-batasan konsepsinya. Yang pertama, kecerdasan visual spasial adalah kemampuan untuk membentuk suatu gambaran tentang tata ruang dalam pikiran. Kecerdasan ini meliputi kepekaan terhadap warna, garis, bentuk, hubungan, dan hubungan antar unsur-unsur. Nah, kemudian permainan mase yang disebut di sini adalah suatu kegiatan belajar sambil bermain, yaitu bermain dengan menggunakan permainan mase, dan tingkat kesulitannya itu disesuaikan dengan usia anak. Jika anak itu masih usia PAUD atau di bawah 4 tahun, itu mereka menggunakan keping mase yang jumlahnya sedikit atau dengan kesulitan yang masih bisa dikatakan mudah. Kemudian untuk selanjutnya bisa kita tambah kesulitannya sesuai usia mereka. Nah, untuk bab 2 ada kajian pustaka. Yang A, perkembangan kecerdasan pada anak usia dini. Nah, pengertian kecerdasan berasal dari kata cerdas yang berarti pintar, dan cerdik, cepat tanggap dalam menghadapi masalah, dan cepat mengerti jika mendengar keterangan. Nah, kemudian untuk macam-macam kecerdasan ada macam-macam kecerdasan dari teori multiple intelligence yang dikemukakan oleh Howard Gardner merupakan gebrakan yang sangat fundamental di bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama ada kecerdasan linguistik atau bahasa, kemudian kecerdasan matematis atau logis, kemudian kecerdasan visual spasial dengan kemampuan menggambar, memotret,
membuat patung, mendesain, membaca sebuah peta, dan membentuk alur serta arah. Kemudian ada kecerdasan musikal, yaitu bermain musik, kecerdasan interpersonal, yaitu kecerdasan dengan orang-orang di sekelilingnya atau bergaul. Kemudian intrapersonal atau kecerdasan dengan dirinya sendiri. Kemudian kecerdasan natural dengan alam, kecerdasan kemampuan meneliti perkembangan alam. Kemudian B, konsep kecerdasan visual spasial. Ada pengertian kecerdasan visual spasial secara umum, dideskripsikan tentang kecerdasan visual spasial pada anak beserta indikatornya. Kecerdasan visual spasial adalah kemampuan memahami, memproses, dan berpikir dalam bentuk visual anak. Dengan kecakapan ini mampu menerjemahkan bentuk gambaran dan pikiran ke dalam bentuk 2 atau 3 dimensi. Adapun ciri-ciri yang tampak pada aktivitas anak adalah memiliki kepekaan terhadap warna, garis, bentuk, dan ruang serta bangunan. Yang kedua, memiliki kemampuan membayangkan sesuatu, melahirkan ide secara visual dan spasial. Yang kelima, suka mencoret-coret, membentuk gambar, mewarnai, dan menyusun unsur-unsur bangunan. Kemudian B, aspek kecerdasan visual spasial. Menurut Musrof, aspek dari kecerdasan visual spasial adalah kepekaan terhadap bentuk, unsur, ukuran, komposisi, dan warna. Kemudian di bagian C ada karakteristik kecerdasan visual spasial. Adapun karakteristik kecerdasan visual spasial anak usia 5-6 tahun adalah anak sudah mampu mendesain, kemudian membuat grafik, kemudian mampu merancang bangunan, kemudian kecerdasan visual spasial juga peka terhadap warna, garis, bentuk, dan ukuran. Itu menurut Musrof. Nah, kemudian di jenis-jenis kecerdasan visual spasial ada Abdurrahim dalam Indriani mengemukakan bahwa terdapat 5 jenis kecerdasan visual spasial, yaitu hubungan keruangan, kemudian diskriminasi visual, diskriminasi bentuk dan latar, kemudian visual cluster, dan mengenal objek. Nah, untuk cara mengembangkan kecerdasan visual spasial anak yaitu dapat ada banyak cara yang dapat dilakukan sebenarnya, dan menurut Ali, anak dengan kecerdasan visual spasial sering membayangkan sesuatu atau berimajinasi. Nah, adapun dalam penelitian ini, peneliti hanya berfokus pada permainan Massey untuk mengembangkan kecerdasan visual spasial anak dengan permainan Massey ini, dengan membuat sebuah bangunan dengan membuat permainan ini menjadi lebih seru dan berpengaruh. Kemudian C, permainan Massey. Dalam bahasa Inggris, Massey itu jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Massey berarti membingungkan atau berliku-liku. Massey dikenal juga dengan istilah labirin. Dalam metodologi Yunani, labirin pertama kali dibuat oleh Dailos. Nah, Massey atau permainan labirin ini dapat diartikan sebagai permainan dengan jalan berliku yang bertujuan untuk menentukan jalur, tempat, dan mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya manfaat dari permainan Massey ini adalah dapat melatih kesabaran, melatih koordinasi mata, kemudian melatih kemampuan klasifikasi, melatih motorik halus, dan melatih alur berpikir logis. Serta
Selanjutnya C, kelebihan dan kekurangan dari permainan mase. Adapun permainan mase ini kelebihannya bisa mengasah daya pikir menjadi lebih baik karena diminta untuk memecahkan masalah atau menentukan arah atau alur. Nah, kemudian untuk kekurangannya, mase ini apabila persiapan sebelum dilaksanakan permainan mase ini tidak benar-benar matang atau kurang baik, atau misalkan permainan mase yang disiapkan tidak sesuai dengan usia anak, maka hasil yang dicapai juga tidak akan baik. Jadi harus disesuaikan. Nah, kemudian untuk D, penelitian yang relevan. Penelitian ini beberapa peneliti yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Santi Putri Juli pada 2014 yang berjudul Pengaruh Permainan Mase terhadap Kecerdasan Visual Spasial Anak pada anak usia 4-5 tahun menggunakan eksperimen semu yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh aktivitas permainan mase terhadap kemampuan mengenal bentuk, warna, dan arah. Nah, kemudian yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Laili Rosidah 2014 juga yang berjudul Pengaruh Penerapan Permainan Mase terhadap Perkembangan Kecerdasan Visual Spasial Anak di TK Al-Ikhlas, yang penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh permainan mase terhadap perkembangan kecerdasan visual spasial anak juga. Nah, untuk kerangka pikirnya, kecerdasan visual spasial berhubungan dengan keterampilan memori, bahasa, seni, dan kemampuan memecahkan masalah. Selain itu, beberapa hal yang dapat dilakukan dalam permainan dalam meningkatkan kecerdasan visual spasial anak antara lain yaitu dapat mengenal bentuk, warna, arah, ukuran, pola, serta alur. Nah, kemudian pada hipotesis tindakan, berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir yang telah saya presentasikan, maka hipotesis penelitiannya yaitu jika H0 maka tidak ada pengaruh, jika H1 maka ada pengaruhnya. Kemudian di bab 3 ada metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode eksperimen dan desain one group, pretest. Kemudian kita lanjut ke B, variabel penelitian. Nah, penelitian di variabel penelitian ini memiliki dua variabel, yang variabel dependen dan variabel terkait. Variabel dependennya itu adalah permainan mase, sedangkan variabel terkaitnya adalah kecerdasan visual spasial. Untuk waktu pelaksanaan dan lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di kelompok B TK Adiaksa Kota Kendari pada tahun 2020 sampai 2021 pada bulan November sampai Desember 2020. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah semua atau seluruh anak di TK di kelompok B TK Adiaksa yang berjumlah 20 anak dan usianya 5-6 tahun. Dan menurut Sugiono 2014 atau menjelaskan bahwa jika jumlah populasi relatif kecil atau kurang dari 30, maka atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kurang dari 30 atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil, maka teknik sampling yang digunakan adalah non-probability sampling dengan jenis sampling jenuh. Kemudian untuk E, teknik pengumpulan datanya, data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, kemudian dokumentasi, dan untuk observasinya yaitu suatu aktivitas pengamatan dari suatu objek
secara cermat dan langsung di lokasi. Kemudian instrumen penelitiannya yang digunakan dalam penelitian itu yaitu dokumentasi. Anak selama proses pembelajaran dan pengumpulan data melalui observasi menggunakan rubrik penilaian permainan Massey terhadap perkembangan kecerdasan visual spasial anak. Untuk teknik analisis datanya dengan menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Nah, itulah tadi hasil persentase dari proposal saya. Adapun jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan, ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan pula. Segala kekurangan itu datangnya dari diri saya sendiri dan segala kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih banyak kepada Ibu dosen yang telah memberikan saya waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.